syarri ing dalem dipilahi di zaman kang akeh alane imala nuti syukra kadue barang kang ora nakuat isun sadaya ing nyukurangan emak nyatane ma min ma'rifati aqaidil iman saking ngawruhi pirang-pirang aqaidul iman wa anzalaha jalla wa azza fi samimil qalbi ma bima tahtaju ilaih lanurunkeun ya maulana ha ing aqaidil iman jalla wa azza maha agung ya maulana wa azza lan maha gagah ya maulana fi samimil qalbi ing dalem jerone ati bima tahtaju kalawan barang kang butuh ya aqaidil iman ilaihi maring barang min qawati'il burhani saking pirang-pirang dalil kang pasti utawa kang pati wa alima subhanahu bi fadli bima di fadli wa isanihi juz'iyati wa alama diatofkan kepada lafaz al-ama wa alama lan ngawuruhkeun ya Allah subhanahu maha suci wa alama lan ngawuruhkeun ya maulan subhanahu maha suci ya maulana bi mahdi fadli kalawan mulus anugerah maulan wa ihsanihi lan pawewehe maulan juz'iyatin ing sakehe masalah kang bangsa juz'iyah wala ma ya'rifuha al-yawm kang kidik sapa wong kang weruh ya wong ing juz'iyat al-yawma ing dalem dina iki wa may yunabbihu 'alaiha lan wong kang ngelingan ya wong 'alaiha ing atas juz'iyat bil khususi kalawan khusus minal a'immatil a'yan saking pirang-pirang imam al-a'yani pirang-pirang kang ngatibar kabeh ing dalem ilmune atawa saking pirang-pirang imam kang ngarekam kabeh ing dalem ilmune ilmu kabirin fil ilm wa arsyada lan nuduhkeun ya maulana subhanahu maha suci ya maulana bimah di karomihi kalawan mulus lomane maulana ditaki umuri kadue nganyatakeun pirang-pirang perkara bangsa i'tiqadiyah qadim tala bil ghalati fiha man la yazunnu bihi dzalika qadib tala teman-teman ngabalayan ya Allah ya maulana bil ghalati kalawan salah fiha ing dalem umuri malla yazunnu bihi dzalika man ing wong la yuzannu kang ora den sangka bihi kalawan wong dzalika apa mangkono walat mimana urifa bi kasrat miman urifa saking wong kang den kinawaruhi ya wong bi kasratil hifzi wal itqan kalawan akeh nalare wal itqani lan mukukenane tapi lam di Karawang mah qadib tulia bil ghalati fiha man la yuzannu bihi dzalik qadib tulia di Karawang qadib tulia teman-teman dan balayan bil ghalati kalawan salah fiha ing dalam umurin man sapa wong la yuzannu kang ora den sangka bihi kalawan wong dalika apa mangkono kelak miman urifa saking wong kang den kinawaruhi atau kang den masyhurkeun ya wong urifa di mana masyhur bikas rotil hibdi kalawan akeh nalare wal itqani lan mukukeun Allahumma kama an'amta fazidna ya dzal jalali wal ikram min fadlika wa tammim lana dzalika bi husnil khatimah
Allahumma ya Allah kama an'amta kaya oleh hema parina nikmat Tuhan fazidna maka muga ngawuhi Tuhan isun sadaya ya dzal jalali wal ikram kang anjeunna kaagungan lan kamuliaan min fadlika saking anugerah Tuhan wa tamim lana dalika lan muga nyampurnakeun Tuhan lana kagem isun sadaya dalika iman kono ma'an anta bi husnil khatimati kalawan beci tugas wal hulula isral mauti lan manjing isral mauti ing dalam sawise maut mal akibati sumertane jadi mah manjing kalau di Karawang manjing mana padahal wal hulula lan menggon boleh nggak apa-apa kalau waktu dulu di Abah aja almarhum wal hulula lan menggon tapi kalau apa-apa wal hulula lan manjing sama sih nanti artinya insyaallah sama. Isral mauti dalam sawise maut ma'al ahibati sumurtane pirang-pirang kakasih bidaril amani ing dalam desa aman nyatane sol. Wala taj'alna ya arhamar rahimin minal mustadrajina bi ni'matika. Lan muga-muga aja Anda dan Tuhan ingin sum sadaya ya arhamar rahimin minal mustadrajina saking wong kang den sumpun kabeh. Binikmatika kalawan nikmat Tuhan ya dal fadli wal imtinan dat kang anduwene kaunggulan lan kang murah wa bi karami jalalika wa uluwi dzatika maka kalawan kalomanan keagungan Tuhan kemuliaan keagungan Tuhan wa uluwi dzatika lan luhur dat Tuhan summa bi rahmatika maka kali-kali kalawan rahmat Tuhan al-muhdati ilaina sayyiduna kang den tuduhkeun ilaina maring isun sadaya sapa Gusti isun sadaya wa maulana la tegese Gusti isun sadaya Muhammadun nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'udzu bika minas salabi ba'dal aqa nalindung isun sadaya bika kalawan Tuhan minas salabi saking den bedel iman ba'dal aqa ing dalam sawise den wa min ghadabika alladzi la yuqaf lan saking bebendu Tuhan kang ora den kuati ya ghadab wa min antul hiqana bi ahlil bati wal firman lan saking yang tanemukeun Tuhan isun sadaya kalawan ahli rugi khaybati rugi wal hirmani lan ubun wa min jumlatin ni'ami maulana al-azima wa minahil faidul karimah an waqafa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini dalam kesempatan ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu tauhid insyaallah kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, mengenal tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu kepada Allah. Ketika kita sudah kenal, maka insya Allah akan timbul rasa cinta kepada Allah. Ketika rasa cinta itu ada di dalam hati kita, maka apapun yang Allah perintahkan dan Allah larang, kita akan senantiasa sanggup untuk menjalani atau menjauhinya. Insya Allah. Dan nanti akan terasa nikmat. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini akan terasa berat rintangannya. Akan terasa berat ujian dari Allah. Akan terasa sangat luar biasa tidak enak ketika kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang terjadi. Ya, misalkan kita pengen kuat ibadah, pengen senang, pengen nikmat ibadah sendiri aja di dalam hutan. Atau kita pengen tenang ibadah, pengen merasakan munajat, ya. Ingin merasakan nikmat beribadah kepada Allah sendiri aja di atas gunung. Tetapi kita tidak ma'rifat kepada Allah, kita tidak mengenal kepada
Yang ada di dalam hati kita itu adalah cuma was-was dan nantinya khayalan-khayalan pikiran. Apalagi ketika pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh keduniawian, maka otomatis pada detik itu kita tidak dapat merasakan ya manisnya ibadah, tidak dapat merasakan ladatnya ibadah. Kenapa? Karena bertolak belakang. Cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia ini tidak bisa bersama. Nggak bisa. Selama kita cinta dunia, kita tidak dapat merasakan nikmatnya ibadah. Jelas. Ya. Sedangkan kata Rasul, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia itu adalah pokok pangkalnya seluruh kesalahan. Wah, ini nggak bisa disatukan, nggak bisa. Ya, tapi walaupun begitu, insya Allah, ya, kalau kita kadang-kadang ibadah, kadang-kadang ada rasa nikmat, kadang-kadang ibadah ada rasa kesal, kadang-kadang ibadah merasa berat, gitu. Biar walaupun kadang-kadang juga merasakan nikmat, kan gitu. Nggak apa-apa, walaupun kadang-kadangnya banyak. Nikmatnya sedikit. Iya. Ya. Maka oleh karena demikian sangatlah luar biasa apa yang diungkapkan dan diucapkan oleh Syekh Athaillah. Syekh Athaillah, pengarang kitab kita, beliau mengatakan mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Ini luar biasa. Kalau kita udah ngaji kitab hikam kayaknya cepat jadi wali deh, benar. Iya, kalau udah ngaji gitu, ngaji denger aja, baca, ya gitu. Nah ini luar biasa. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikrat. Ya. Tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada hati sesuatu seperti uzlah. Menyendiri sendiri karena ingin mendapatkan nikmatnya ibadah, karena ingin mendapatkan lazatnya ibadah, karena ingin berdua-duaan dengan Allah, ya. Sementara yadkhulu biha midana fikratin, sementara si hati tersebut masuk ke dalam midan pikiran keduniawian. Nah ini nggak bisa. Hatta uzlah sekalipun menjauhi dari manusia, nggak ngobrol dengan manusia, nggak campur baur dengan manusia, ya, karena dia pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini, karena dia tidak mengetahui, tidak marifat kepada Allah, maka otomatis hatinya akan diisi oleh berbagai macam keduniaan, hubul jah, hubul mahmadah, hubul riasah dan yang lain-lain. Selama itu masih ada, walaupun dia uzlah sendirian di atas gunung, walaupun dia uzlah sendiri di kamar, tidak keluar rumah, tidak keluar dari kamar itu, pengen merasakan ibadah, dia tidak akan merasakan nikmat ibadah itu, tidak akan memberikan manfaat kepada hatinya itu. Kenapa? Karena hatinya selalu jalan-jalan di dunia. Cuman hanya raganya saja yang menyendiri, yang tidak campur gaul dengan manusia, tetapi hatinya ini selalu bersama manusia, kan? Berasa bersama dunia. Nah, maka ketika itu orang yang seperti itu jangan dulu uzlah, jangan dulu menyendiri. Kenapa? Karena yang ada nantinya was-was. Karena ini dasar tauhidnya tidak ada. Pas begitu dia uzlah di atas hutan, apa di dalam gua, misalkan di atas gunung, ya, nggak campur gaul, nggak berinteraksi dengan manusia. Akhir kemudian datanglah jin yang merupakan akhir kemudian jadilah sesat. Karena yang ada itu adalah was-was di dalam hati. Maka bagi orang yang seperti ini jangan dulu uzlah, dia harus cari kawan. Cari kawan siapa? Cari kawan yang dapat membantu dia supaya dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau masuk dunia toriko itu kan, maaf ya, dunia pikir itu harus ada pembimbing. Ya, harus ada pembimbing, guru. Kalau mursyid sih wallahu alam kita belum tahu ya, karena susah kalau ngatain mursyid itu susah. Paling ada guru
pembimbing saja, nanti mursyid datang sendiri. Karena guru pembimbing itu belum tentu mursyid, tetapi kalau kita sudah dibimbing nanti pasti ketemu mursyid gitu. Karena mursyid itu ya susah diceritakan. Kita makan dia tahu, kita ngomong dia tahu. Kenapa ya? Memang dengan diri kita selalu dekat mursyid. Nah, bagi orang yang seperti ini, ya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala belum mampu. Atau sama sekali dia belum pernah mengkaji tentang aqaidul iman. Belum pernah mengaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditekankan harus bergaul, mencari kawan yang dapat membantu dia agar bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah dianjurkan oleh Rasulullah agar mencari teman yang baik, agar menjadi teman yang soleh, ya, agar ke bawah soleh, agar ke bawah baik, walaupun belum tentu soleh, belum tentu baik kita, ya kan? Kita bergaul dengan kiai belum tentu kita jadi kiai. Kita bergaul dengan wali belum tentu kita jadi wali, kan? Kita bergaul dengan orang-orang soleh belum tentu kita soleh. Tapi teman yang baik itu, teman yang soleh itu, ya insya Allah dengan berteman dengan mereka, mereka akan membimbing kita, akan menuntun kita ke jalan yang baik, ke jalan yang soleh. Walaupun kitanya belum tentu itu, belum jadi, tapi insya Allah. Maka orang yang seperti ini haruslah bergaul, mencari ilmu. Bergaul, carilah ya perkumpulan-perkumpulan yang baik. Begitu. Makanya kata Rasul itu, perumpamaan teman yang baik, ya, itu bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh petikannya api, maka engkau pasti akan terbakar dengan bau busuknya. Artinya pasti ke bawah-bawah lah gitu kan. Pasti ke bawah-bawah. Kita bergaul dengan kiai, dengan orang-orang soleh, insya Allah ke bawah baik, ke bawah soleh, walaupun kita belum baik dan soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan preman, bergaul dengan barong, bergaul dengan jawara, walaupun kita nggak ngejawara, kalau nongkrong-nongkrong mah pasti lah gitu. Apalagi kalau ada organ pasti disebut-sebutin aja gitu. Kan bangga, walaupun kedodoran. Iya. Kalau orang sekarang kan biar asal kesohor walaupun tekor kan gitu. Yang penting kesohor walaupun tekor kan. Nah itu pun sama, oleh Allah Subhanahu wa taala pun diperintahkan juga kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mencari teman yang baik, ya, teman sahabat yang baik. Karena teman yang baik, sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh itu pasti akan membantu kita untuk berbuat taat dan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika teman itu tidak baik, ini adalah sebagai musuh kita. Kenapa? Karena dengan sendirinya dia akan mengikuti perilaku temannya itu ke bawah arus. Kenapa? At-tab'u yasrukut tab'a. Karena tabiat itu suka nyolong tabiat. Tabiat itu suka nyolong tabiat. Bergaul dengan si alay, ya lama-lama jadi anak alay. Saya nggak tahu juga tuh anak alay itu apa, tuh anak alay. Iya, bergaul dengan kiai, alhamdulillah kalau jubah-jubah mah dipakai seminggu sekali. Gak apa-apa. Ya, panggilan juga kan sopan gitu, pakai anak, pakai ente gitu. Coba kalau panggilan alay, wah, cimeng. Apalah gitu, banyak panggilan-panggilan. Nabi Isa pun sama begitu. Ya. Nah, maka oleh karena demikian kata Imam Syahal bin Abdullah At-Tastari, seyogianya orang yang akan suluk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar dia makrifat kepada Allah, supaya dia benar-benar merasakan ladzat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara keseluruhan taruhlah jalan menuju wali lah, begitulah ngomong kasarnya.
jalan menuju wali lah. Itu cuma 4 aja, singkat, cuma 4 perkara. 1, lapar. Nah, kenapa lapar? Ya, karena keseluruhan, hampir seluruh syahwat itu motornya itu ya apa? Kenyang. Karena dari kenyang itu syahwat luar biasa besar. Makanya satu-satunya cara di antara untuk memecahkan syahwat itu dengan melakukan puasa, dengan melakukan tirakat. Pantas orang-orang dulu bilang, kata kiai, kata ustaz, kalau kamu pengen bisa ngaji harus kental pujit. Kental pujit itu apa? Ya sering lapar. Puasa. Kenapa? As-shaum yukassirus shaum. Karena puasa itu bisa memecahkan syahwat. Itulah kita mau boro-boro ya. Boro-boro puasa. Masya Allah. Ini lapar nih. Yang pertama lapar dulu. Lapar. Ya. Yang kedua itu adalah diam. Menang baik. Enggak banyak bicara. Puasa dari makanan, puasa dari omongan. Ngomong seperlunya. Kalau tidak penting jangan dibicara. Kalau enggak penting jangan berbicara. Ini kan susah. Ini puasa diam ini susah. Ya. Diam. Ya. Berbicara boleh, tetapi yang bermanfaat. Diam. Yang ketiga, menyendiri. Nah, ini kalau sudah menyendiri, otomatis harus dibekali dengan ilmu. Ya, menyendiri itu banyak tafakur, banyak merenung, banyak tadabbur. Kan kita nggak bisa tafakur kalau nggak didasari dengan ilmu, nggak bisa tadabbur. Ya, kita tidak bisa membaca alam. Tadabbur, menyendiri. Dan yang keempat adalah bangun malam. Itu semuanya pekerjaan yang susah. Lapar, gak kuat lapar. Buktinya badannya gemuk-gemuk. Iya, gak bisa lapar. Karena itu dilalah dimniah namanya, dilalah aliyah. Setiap orang-orang yang gembul itu pasti gemuk. Itu dilalah aliyah. Memang seperti itu. Biasanya kalau orang gemuk makannya banyak, kalau orang yang kurus makannya sedikit. Biasanya kurus, dilalah aliyah. Makanya para wali itu dia perutnya nggak gendut-gendut. Kalau ada wali gendut baru tukang makan. Iya, emang ya begitu. Awalnya itu seperti itu. Ya. Bangun malam, ini pekerjaan susah juga. Lapar, diam, menyendiri, dan bangun malam. Ada bangun malam, alhamdulillah, pasang alarm, nonton bola. Kerjaan kita itu ya. Contoh Rasulullah saja, Rasulullah itu awal-awal, ini pangkat Rasulullah. Yang memang Allah ciptakan, yang Allah persiapkan untuk menerima wahyu-wahyu Allah. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu dilatih dulu kan Rasul. Enggak ujuk-ujuk langsung ke Gua Hira langsung dapat wahyu, enggak. Jadi diawali dulu, latihan dulu. Latihan puasa Rasulullah enggak banyak makan. Latihan menyendiri, latihan diam. Ya, sampai beberapa bulan, 3 bulan di Gua Hira. Berkholwat, bertahanus. Itu kalau kita udah ke Mekah ke Gua Hira, ya, dari tempat lahir dari Ka'bah atau dari rumah Rasulullah ke Gua Hira hampir berapa? Hampir 3 kiloan kali ya. 3 atau 4 kilo lah. Itu Rasulullah jalan kaki untuk berkholwat dan tahanus. Ya, jalan kaki. Nah, sesudah di Gua Hira masuk ke dalam gua, menyendiri, merenung, tafakur. Ya, pas mau buka, nah diantar sama Siti Khadijah.
bawa makanan untuk buka puasa. Sudah itu pulang, itu sampai berbulan-bulan Rasulullah melatih diri. Kalau ini puasa kagak, wirid kagak, bangun malam kagak, di mana mau jadi wali, wali kuntut. Ini Rasul saja latihan Rasul. Kholwat, tahanus, latihan. Ya memang seperti itu, perjalanan seperti itu. Makanya suluk jalan untuk mengambah menjadi seorang wali. Ya. Nah, ini. Nah, supaya bisa mencapai derajat itu, jelas yang paling utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mengenal Allah? Caranya mengenal Allah jelas, kita harus mengetahui sifat-sifat Allah. Baik yang wajib, baik yang mustahil, ataupun yang jaiz. Dan keseluruhan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Kenapa? Karena nanti efeknya ini terhadap iman kita. Ketika akidahnya baik, akidahnya betul, akidahnya benar, maka efeknya imannya pun benar. Nah, ketika imannya sudah benar, insya Allah dia akan sempurna. Emang ada beda sempurna dengan benar? Jelas lah. Kalau sempurna itu di atas benar. Yang benar belum tentu sempurna. Ya kan? Ini orang bertauhid, sudah benar tauhidnya, tapi kok kelakuannya kok begini? Kelakuannya begitu. Imannya sih udah benar, tetapi belum sempurna. Makanya oleh Rasulullah nanti diceritakan, al-imanu bid'un wa sab'una ya bid'an. Iman itu maksudnya adalah cabang iman untuk menuju derajat kesempurnaan iman, untuk menggapai ihsan nantinya itu, bukan ihsan. Itu ada 77 cabang iman. Diterangkan nanti dalam kitab Qawmi Utubiyah. Nah, ini harus benar dulu imannya. Kalau sudah benar, dia terus-terusan amalkan, ya, sebagaimana koridor agama, aturan agama, syariat agama, maka dengan sendirinya dari kebenaran itu dia akan merangkak naik menjadi sempurna, dan sampailah ia ke derajat ihsan. Nah, kalau sudah sampai ke derajat ihsan, ya, antak budallah ka'annaka tara fa ilam yara fa innahu yara. Maka dia akan merasa selalu diawasi, selalu didengar, selalu dilihat, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan susah. Cara pengenalannya kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya oleh karena demikian tuh, ya, diteruskan oleh ajengan musannif di sini, waqad alhama maulana subhanahu bi fadlihi wa 'azimi judihi fi hadzal zamanil katsiri syarri lima la nutiku syukrahu. Manutik itu adalah min ma'rifati aqaidil iman. Jelas nyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita dengan fadl Allah, dengan anugerahnya, dengan keagungan pemberian Allah di zaman yang banyak kejelekan, keburukan di zaman sekarang ini, lima lanutiku syukra. Ya, Allah memberikan kepada kita nikmat yang kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Apa nikmat itu? Min ma'rifati aqaidil iman, mengetahui aqaid iman. Jadi alangkah baiknya, di awal telah diterangkan, alangkah baiknya di zaman sekarang yang sudah banyak mafsadat, sudah banyak kebokrokan, kezaliman, kesesatan, kekufuran, ya, orang yang mau belajar ilmu aqaid itu sangat luar biasa, sangat bahagia. Maka di sini luar biasa, qad alhama, jelas ketika seseorang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat mengetahui aqaidul iman. Taruhlah dia ngaji, belajar ilmu tauhid, dia telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga dia tidak sanggup untuk mensyukuri nikmat itu. Adalah nikmat iman, nikmat Islam.
Ya, nikmat iman, nikmat Islam diberikan ngerti tentang tauhid, mengetahui angko idul iman. Karena kalau orang nggak bertauhid, ya kafir, ya kan? Karena kan urusan hak, urusan keyakinan, urusan hati. Orang yang Islam belum tentu iman. Orang Islam belum tentu iman. Loh, maksudnya gimana? Iya sih kalau zahirnya ya dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya. Ketika datang waktu sholat ya sholat, datang waktu puasa ya puasa, bahkan pergi haji, umroh dan yang lain-lain. Tetapi di dalam hatinya ya dia ragu kepada Allah. Di dalam hatinya dia memusyrikan Allah. Di dalam hatinya ya ada selain Allah atau ada selain Allah yang sama dengan Allah. Itu orang Islam tapi tidak beriman. Makanya iman itu tasdikul bil qalbi. Harus tasdik, yakin di dalam hati. Kayak seperti orang-orang munafik, maaf. Munafik itu menzahirkan Islam tetapi hatinya kafir. Ya, di depan Rasul dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi di dalam hatinya tetap dia kafir. Kenapa? Karena Islam hanya dipakai kedok sebagai tameng agar dia mendapat perlindungan. Ini naudzubillah min dzalik. Atau ada orang ya zahirnya Islam yang disebut Allah, yang disebut Nabi Muhammad, tetapi hatinya, keyakinannya berbeda, keyakinannya sesat. Naudzubillah. Maka dia nanti akan digolongkan dengan orang-orang kafir, murtad. Begitu pula orang-orang yang beriman agar Islamnya menjadi baik, iya harus benar-benar mengamalkan syariat agama. Makanya di awal tadi itu bizahirihi wa batinihi. Setelah ngaji tauhid, belajar tauhid, jangan lupa belajar ilmu furu'nya, belajar ilmu fikihnya agar luar dan dalamnya bagus. Jangan seperti berenung. Tahu gua berenung itu? Luarnya bagus. Apa namanya? Licin. Ya. Berenung, tetapi ketika dibelah, kita makan, nggak tahu caranya kan gitu. Mana kok? Kalau dulu sih pakai apa untuk racun tikus. Ya. Tapi kalau sekarang berenung itu ya jadi obat juga. Jadi obat berenung. Ya jangan seperti itu. Maksudnya luarnya bagus tetapi dalamnya buruk. Ada juga ya yang luarnya jelek tapi dalamnya bagus. Yang bagus itu luar dalamnya bagus. Seperti apa? Nah, luarnya bagus, dalamnya bagus. Itu yang baik. Nah, makanya alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah dan keagungan pemberian Allah di zaman sekarang ini yang sudah banyak kejelekan-kejelekan. 5 Allah memberikan nikmat yang kita tidak bisa mensyukuri, tidak kuat mensyukurinya itu, yaitu mengetahui angka iman. Jadi kita bisa belajar, mengerti, makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masalah tauhid itu adalah bagian usuluddin bahasa. Pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Sehebat apapun misalkan bangunan. Ini lihat bangunan. Sehebat apapun bangunan itu, seindah apapun bangunan itu, tapi ketika dia tonggak-tonggaknya, pondasi-pondasinya tidak kuat, tiang-tiangnya tidak kuat, maka lama-kelamaan maka itu akan hancur, itu akan roboh. Ketika tertimpa atau tertabrak oleh badai cobaan misalkan, sedikit demi sedikit goyang. Ya. Kenapa? Karena pondasinya yang kurang kuat, akidahnya yang kurang kuat. Ya. Gitu. Karena kalau diumpamakan iman dan Islam, ihsan itu ya ibarat pohon
ya yang mempunyai pancer yang kuat, ya ada galihnya gitu kan. Biasanya kalau tangka pohon yang ada galihnya itu kuat, benar-benar kuat. Pangkalnya kuat, cabang-cabangnya banyak, daunnya rimbun, buahnya banyak, ya itu adalah paling bagus. Oke. Tapi kalau misalkan ya dahannya banyak, daunnya banyak, buahnya banyak, tapi akarnya, pongkolnya, ya tangkanya tidak kuat, ketika ada angin, tiup, otomatis ini akan jatuh semua. Hal itu sama seperti keimanan kita. Ketika akidah kita kuat, maka insya Allah apapun yang terjadi, insya Allah akan. Nah, makanya kita harus mengenal dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji ilmu tauhid ataupun aqaidul iman. Wa anzalaha jalla wa azza fi samimil qalbi bima tahtaju ilaihi min qawatil Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan aqaidul iman terhadap aqaidul iman itu. Allah tancapkan, Allah benamkan, Allah titipkan, Allah berikan aqaidul iman itu fi samimil qalbi, di dalam hati yang paling dalam. Karena ini menyangkut keyakinan, dan keyakinan itu urusannya dengan hati, ya kan? Urusan dengan hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tancapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan aqaidul iman itu di dalam hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam itu apa? Sanubarik, ya. Sanubarik. Di dalam hati yang paling dalam, bima tahtaju ilaihi, yaitu dengan dalil-dalil yang memang dibutuhkan dalam hal aqaid itu. Selain Allah memberikan nikmat yang kita tidak mampu untuk mensyukurinya, yaitu nikmat iman, ya, berdasarkan dengan aqaid yang benar, dan juga Allah berikan dalil-dalil qat'iyahnya. Karena maaf, orang yang bertauhid tapi tidak berdasarkan dalil, ini akan goyah. Ini belum mencapai pangkat ma'rifat, belum sampai ke derajat ma'rifat. Karena ma'rifat itu sendiri di dalam ilmu tauhid itu adalah idrakun jazim, laisa ma'ahu taraddudun, muwafiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Adalah keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang sesuai dengan faktanya dan timbul daripada dalil-dalil. Maka ketika ada orang bertauhid tapi tidak mengerti dalil, ya, orang bertauhid tapi tidak mengerti dalil, imannya sah, ya, menurut sebahagian ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain tidak sah. Jadi harus yakin dari diri sendiri, karena dalil itu yang minimal dalil ijmali, ya, yang lebih baiknya adalah dalil tafsiri, kan begitu. Ini harus tahu dalil agar kuat, agar timbul yakin, ya. Kamu percaya enggak adanya Allah? Percaya. Apa buktinya? Dalil yang menunjukkan adanya Allah. Kata kiai, kata kiai Allah itu ada. Kata kiai, iya, kata kiai Allah Ta'ala itu ada. Ya, dalilnya apa? Kata kiai. Nah, ini orang yang seperti ini bertauhid tetapi dia tidak mengerti dalil. Nah, maka ketika selalu didesak, ketika ada angin badai cobaan, sedikit demi sedikit imannya ini rapuh. Gitu. Coba kalau dia tahu berdasarkan dalil. Kamu iman, percaya adanya Allah, percaya. Iman adanya Allah, iman adanya. Dalilnya apa? Ada langit dan bumi. Benar ada langit dan bumi menunjukkan adanya Allah? Iya. Kenapa? Karena langit itu ciptaan, bumi itu ciptaan, seisinya ciptaan, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Benar? Iya. Nah, kalau dia tahu berdasarkan dalil itu, ya walaupun dia diserang ataupun disesatkan ataupun dipojokkan,
dengan dalil supaya masuk ke derajat makrifat itu menurut tauhid. Makanya nanti makrifat menurut tauhid berbeda dengan makrifat menurut ilmu tasawuf. Sebab seseorang tidak bisa makrifat menurut tasawuf kalau dia tidak makrifat menurut ilmu tauhid. Jadi awal untuk mencapai makrifat menurut tasawuf harus makrifat menurut tauhid dulu. Jadinya harus ngaji tauhid. Makanya nggak ada seorang pun wali yang buta, seorang wali yang bodoh terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makrifat. Wa 'allama subhanahu bimahdi fadlihi wa isanihi juz'iyyat qalla ma ya'rifu al-yawm wa ma yunabbihu 'alaiha bil khusus min al-a'immatil 'ayyan. Dan juga Allah memberitahukan subhanahu wa ta'ala, Allah memberitahukan bimahdi fadlihi, dengan mulus anugerah dari Allah, ya, bimahdi fadlihi wa isanihi, dengan mulus anugerah Allah dan pemberian Allah. Memberikan apa? Juz'iyyatin, masalah juz'iyah, masalah yang sangat banyak, yang mana masalah khususnya masalah ketauhidan, masalah aqaid, qalla may ya'rifuhal yaum, sangat sedikit orang yang mengetahui terhadap masalah aqaid ini al-yaum, pada hari ini. Ajengan musonif di sini mengatakan al-yaum, ulama pengarang kitab ini ulama tahun 700 Hijriahan. Nah, pada tahun itu pun subhanallah sudah banyak begitu paham, banyak begitu aliran. Sehingga beliau mengatakan qalla may ya'rifuhal yaum, sangat sedikit orang yang mengetahui masalah aqaid ini pada hari ini. Itu hari zaman ajengan musonif. Apa meneh zaman kita? Orang udah nggak peduli dengan ilmu agama, orang udah nggak peduli dengan ilmu aqaid, orang nggak tahu tentang ya ma'rifah, nggak tahu tentang usuluddin. Paling belajarnya yaitu itu di Google itu. Iya, belajarnya di Google aja gitu, nggak pernah dibaca ilmu tawi ibunya. Ya, nggak jadi masalah sih untuk perbandingan, nggak jadi masalah. Untuk wawasan nggak jadi masalah, karena itu alat. Kata Imam Ghazali, al alat idza stu'milat idza tijat ustu'milat wa idza lam tuhtaj fatul qabil zawai. Ya, sebagai alat nggak jadi masalah, ketika dibutuhkan pakai, ketika nggak dibutuhkan buang. Alat nggak jadi masalah. Nah, makanya sedikit nih pada hari ini zamannya ajengan musonif ulama tahun 700-an itu. Nah, ulama tahun 700-an itu ya semasa Imam Subki, semasa Ibnu Taimiyah, kan ini sangat menggemparkan dunia Islam ini kan Ibnu Taimiyah. Di antaranya gitu, yang paling sangat terkenal sampai sekarang. Beliau ini ulama tahun 700-an. Dalam hal fikih 19 masalah yang berseberangan dengan ijma ulama. Dalam hal akidah beliau menganut akidah Mu'tazilah. Bahkan beliau menganut sebagian paham musyabbihah. Kalau dalam hal fikih nggak jadi masalah. Ya, mengikuti fatwa beliau ya dalam hal fikih ketika fatwa tersebut tidak bertentangan dengan ijma ulama, nggak jadi masalah. Cuman hanya 19 masalah beliau mendebrak ijma ulama itu. Nah, yang 19 itu jangan diikuti. Kenapa? Karena keluar dari ijma ulama. Diterangkan dalam kitab Al-Asbah wan Nazair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya kan? Nah, tetapi kalau dalam hal akidah ya, beliau akidahnya Mu'tazilah dan sebahagian musyabbih. Karena banyak sekali fatwa-fatwa beliau yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di antaranya Allah turun pada sepertiga malam ke langit dunia. Turunnya seperti dia turun dari atas mimbar ke bawah.
Ini kan menyerupakan, tasbih. Maka orang-orang yang menyerupakan Allah terhadap makhluknya atau menyerupakan Allah terasa kepada selain Allah adalah kaum musyabbihah. Atau bisa juga paham Ibnu Taimiyah itu adalah paham setengah-setengah. Setengah ngambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, setengah ngambil dari paham Mu'tazilah. Nanti dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam kitab As-Sawaidul Muhriqah. Nah ternyata pada zaman itu pun subhanallah sudah banyak sekali aliran, sudah banyak sekali paham-paham dalam hal akidah. Makanya di sini dikatakan qalla ma ya'rifuha al-yawm. Ya, sangat sedikit orang yang mengetahui akidah yang benar. Itu maksudnya akidah yang benar. Ini jangan kaget. Orang-orang Mu'tazilah dia mengarang kitab, ya khusus akidah. Ya, Ibnu Taimiyah punya kitab apa tuh namanya? Fatawa ya, Majmu'ul Fatawa. Kemudian punya kitab apa lagi? Ushulul Khamsah kalau nggak salah. Kemudian apa lagi? Banyak kitab-kitabnya karangannya banyak. Ulama besar. Dia lahir di Khurasan, Irak. Kemudian kemana lagi? Ke Palestina, Damaskus. Ya. Sehingga seorang pengembara Islam namanya siapa? Ibnu Battuta. Dalam bukunya Rihlah Battuta, kitab Rihlah, ya, dia menemukan Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama besar gitu. Dia mengakui ulama besar, luas pengetahuannya, tetapi sayang wa fi aqlihi syai'un katanya. Cuman sedikit otaknya agak goncang. Diakui, dia mengakui sampai sekarang. Ya. Diakui. Makanya nih zaman ajengan musonif ulama tahun 700-an itu subhanallah. Ini sudah banyak sekali aliran-aliran paham-paham akidah. Tetapi sedikit saja yang mengetahuinya. Akidah yang benar, akidah yang lurus. Wa may yunabbihu 'alaiha bil khusus minal a'immatil ayyan, dan sedikit may yunabbihu 'alaiha, orang yang mengingatkan tentang aqaidul iman tersebut dengan secara khusus dari imam-imam yang luar biasa ilmu. Ya. Mana sedikit. Nah apalagi kalau zaman sekarang kan, dibandingkan zaman sekarang itu subhanallah, ya sangat sedikit sekali guru-guru tauhid, sedikit sekali guru-guru ya yang mengajarkan ilmu tauhid. Ya paling hanya sebatas relatif lah, standar. Karena memang ya begitulah. Kita kan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Kita tahunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita nggak tahu tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak tahu kadang-kadang. Nah itu. Kalau ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidahnya apa? Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah itu zaman ajengan musonni. Oh, meneh zaman sekarang. Wa arsyada subhanahu bimahdi kalami li tahqiqi umurin qad tuliya bil ghalati fiha man la yuzannu bi dzalik mimman urifa bi kasratil aktivitas. Nah, ini kadang-kadang kita suka terkecoh juga. Banyak orang yang banyak sekali hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, bahasa Arabnya fasih kadang-kadang. Tetapi ketika dia berbicara tauhid, ketika dia berbicara tentang usuluddin, nah ini acak-acakan. Hafalannya sih oke. Ya, Qur'annya 30 juz misalkan hafal. Hadisnya beberapa ribu hadis, tetapi ketika dia membicarakan ilmu tauhid, ketika berbicara tentang makrifat, berbicara tentang aqaidul iman, nah dia tidak tahu. Kadang-kadang kita suka tertipu dengan itunya, dengan banyak hafalannya, dengan fasihat bahasa Arabnya, dengan fasihat bahasa hadisnya, hafal hadisnya, ya.
padahal ternyata dalam akidahnya itu sesat. Makanya kata ajaran muslim ini sudah tahu, sudah tergambar oleh ajaran muslim sudah tergambar nanti di akhir zaman ini. Sebagaimana memang sabda Rasulullah kan, bahwa nanti di akhir zaman ini akan ada sekelompok orang-orang yang muda, ahdatsul asnam, ya, orang-orang yang muda, tapi sufahaul ahlam, akidahnya yang bodoh, akidahnya yang sesat. Kalau dia bicara, yaquluna min khairil bariyah, dia mengucapkan qala Allah Ta'ala. Ini adalah firman Allah. Ini adalah hadis Rasulullah. Pintar itu, ya, tetapi akidahnya sesat. Keluar imannya dari tenggorokannya itu sebagaimana keluarnya anak busur, ya, dari busur. Secepat itulah imannya keluar. Makanya kata dengan musannif, ini sudah jauh-jauh hari oleh dengan musannif, ya, diterangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala arsyada subhanahu, menunjukkan maha suci Allah dengan mulus pemberian Allah kepada kita nih, orang-orang yang mau mengkaji tentang ilmu tauhid, tentang aqidul iman, litahqiqi umurin, untuk menyatakan, untuk mengkaji perkara-perkara yang mana qadib tuliya bil ghalati fiha, Allah memberikan balai atau dicoba dengan kesesatan, dengan kesalahan, malayuzanu bil, orang yang tidak disangka seperti itu. Dari siapa malayuzanu bil? Miman urifa bi kasratil hafzi wal itqan, orang yang diketahui dan dimasukkan oleh manusia dengan banyak hafalannya, wal itqan, dengan banyak ilmunya, tetapi akidahnya sesat, akidahnya salah. Ya. Ini zaman ajaran musannif ini ada. Di antaranya siapa? Diterangkan di tengahnya juga di sini kal atsani. Fa innahu kana minal mu'assirin lil musannif wa kana ya'taqidu i'tiqadatin fasidah. Ka'tiqadihi anna kalamallahi murakkabun minal huruf wal asma' wa anna sifatallah wa anna sifatillahi mumkinatun bidzatiha wajibatun bi ghairi. Nah, ini zaman ajaran musannif pun ada. Zaman ajaran musannif ini terkenal. Siapa? Atsani ini sangat terkenal, hafalan hadisnya banyak, Qur'annya banyak, terkenal. Tetapi dia mempunyai akidah dengan akidah yang sesat, akidah yang salah. Contoh seperti akidahnya anna kalamallahi murakkabun minal huruf wal aswat. Seperti dia mempunyai akidah bahwa kalam Allah itu tersusun daripada suara dan huruf. Ya. Menurut pandangan manusia masyhur, ya, pintar, cakap. Ya, jenius, hafalannya banyak, bahasa Arabnya fasih, Qurannya hafal, tetapi dalam akidahnya dia sesat. Ini zaman ajengan musannif. Salah satu akidah dia yang sesat adalah dia mengetikkan bahwa kalam Allah itu tersusun daripada huruf dan suara. Jadi ada suaranya, ada hurufnya. Sedangkan akidah kita nih, ya, akidah faham Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala munazzahun an asbahil hawadis, munazzahun an sifatil hawadis, ya, suci daripada sifat-sifat kalam makhluk. Kalam makhluk itu ada suara, ada huruf, ada panjang, ada pendek, ada idgham, ada gunnah, ada iqlab, dan yang lain-lain. Ini adalah kalam makhluk. Nah, dia punya akidah seperti itu. Kalam Allah Subhanahu wa taala al-khali, kosong, tidak bersuara, tidak berhuruf, ya, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pembahasan kalam nanti disifat. Lah, bagaimana kalau dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an kalam Allah. Kalau kita baca ada suaranya, bahkan enak, bahkan dimusabaqahkan tingkat nasional, tingkat internasional. Betul, itu adalah suara Al-Quran. Betul, ketika kita baca, yaitu suara Al-Quran. Ya. Apakah itu kalam Allah? Kalau begitu kalam Allah ada suara, yang baca siapa? Yang baca siapa? Yang baca kan orang. Orang membaca kalam Allah.
Ini ada hurufnya, ada. Huruf Al-Quran ada. Alif Lam Mim, huruf Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, betul. Ini kita baca ada hurufnya. Ya, yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Ya kan? Tapi nanti pembahasan kalam nanti di bab di sifat kalam. Karena ada kalam nafsi, ada kalam lafzinya Allah. Nah, kalau kalam lafzi adalah sebahagian makna dari kalam nafsinya Allah. Kalam Allah yang qadim adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada panjang, tidak ada pendek. Allah beritahukan kepada Jibril tentang sebahagian makna daripada kalam Allah. Jibril dikasih pengetahuan oleh Allah, dia dapat mengerti kalam yang tidak ada suara, yang tidak ada huruf. Kemudian oleh Jibril atas perintah Allah diwahyukanlah, disampaikanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dibacakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nah, ketika dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya, artinya anu itu adalah sebahagian makna dari kalam nafsinya Allah, kalam qadi. Maka ketika kita mengatakan Quran itu makhluk, awas hati-hati. Kita harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Sudah dibahas dalam sifat kalam. Nanti panjang. Nah, ini Syekh Aksani ini, ya, fa innahu kana minal mu'asirina lil musannif. Beliau ini sejaman dengan ajengan musannif Imam Dasuki. Terkenal, banyak hafalannya, hadisnya banyak, keilmuannya luar biasa. Tetapi dia mempunyai akidah yang fasid, akidah yang salah. Seperti dia mengetikadkan bahwa kalam Allah Ta'ala itu murakkabun minal huruf wal aswat, bahwasanya kalam Allah Ta'ala itu tersusun dari huruf dan suara. Bahkan dia juga mempunyai akidah, mempunyai keyakinan anna sifatillahi mumkinatun bidzatiha wajibatun bighayriha. Sifat Allah Ta'ala itu mungkin katanya. Kalau sifat Allah Ta'ala itu kan wajib. Kata dia itu mungkin. Yang namanya mungkin itu ya mungkin ada, mungkin tidak kan. Yang namanya mungkin itu dua alternatif. Mungkin ada, mungkin tidak. Ya. Banyak sekali pada masa itu. Ya, makanya Syekh Akbani, ya, bukan Syekh Aksani, Akbani. Dan amal Akbani pakana minal Mu'tazilah. Akbani ini adalah ya termasuk golongan kaum Mu'tazilah. Begitu. Kalau Mu'tazilah itu jelas dia mengatasnamakan, menomorsatukan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal dia, tidak diterima. Walaupun itu Al-Quran. Ya. Itu juga diterangkan dalam kitab Tuhfatul Mu'min. Dia itu menomorsatukan akal. Maka hukum agama pun ketika dia dengan tidak sesuai dengan akal dia, ya, itu dibuat, tidak dipakai. Ya. Ini saya Akbani. Ini zaman ajengan Muslim. Makanya alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita hidup di zaman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, banyak sekali kemudaratan, kemaksudaan zaman sekarang ini masih bisa belajar ilmu tauhid, masih bisa belajar ilmu aqaidah. Allahumma kama an'amta fazidna ya dzal jalali wal ikram min fadlika. Ya Allah, lafaz Allahumma itu asalnya ya Allah dibuang ya nilainya, tukarkan terhadap mim jadinya Allahumma. Allahumma ya Allah, kama an'amta, sebagaimana engkau telah memberikan nikmat kepada kami. Fazidna ya dzal jalali wal ikram, maka tambahkanlah kepada kami. Wahai Dat yang maha agung dan maha mulia. Jadi kita selalu minta tambah nikmat. Gak apa-apa.
minta kepada Allah sebanyak-banyak. Minta diberi banyak rezeki, diberi berkah, diberi ilmu yang manfaat. Karena dari minta itu sendiri, hakikat minta kepada Allah itu doa, ibadah. Mintanya kepada Allah ibadah. Nggak apa-apa, perbanyak minta nggak jadi masalah. Di sini dengan musannif fazidna, minta tambahan nikmat kepada Allah. Walaupun memang nikmat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model umur, model rezeki, ya, model pekerjaannya dan yang lain-lain sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi oleh Allah tidak ditutup itu, tidak hanya sebatas itu. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepada aku. Tuh minta, minta itu ibadah, dan ibadah itu ya perintah Allah. Doa ibadah, nggak apa-apa, ibadah. Di sini minta tambahan nikmat. Fazidna ya dzal jalali wal ikram min fadlika. Tambahkanlah kepada kami nikmat. Nikmat itu ya dzal jalali wal ikram. Tetapi yang dimaksud di sini adalah maksudnya istimrarun ni'am, supaya ditetapkan terus-terusnya nikmat tersebut, jangan sampai dicabut nikmat. Intinya seperti itu. Ya, makanya kan di dalam kitab Nashihud Diniyah itu jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui oleh kalian iman kalian. Anyar-anyar sira kabeh, nganyar-nganyar sira kabeh, iman sira kabeh kalawan la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu itu dengan baca la ilaha illallah. Namanya iman kan sudah ditentukan sama Allah. Kalau dia kafir nanti ya pasti kafir, kalau dia iman ya pasti iman walaupun sebelumnya kafir. Tapi tetap oleh Rasulullah, karena kita tidak tahu tuh ujungnya, tidak tahu takdir kita, maka di sini ada ikhtiar. Nah ikhtiar ini minta kepada Allah agar ditetapkan iman, agar ditambah rezeki, agar ditambah tambahan, nggak apa-apa. Ya, itu mimbabil ikhtiar, boleh. Sama halnya seperti iman, perbaharui dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Jadidul imanakum bila ilaha illallah. Dalam kitab Nashihud Diniyah. Wa tamim lana dzalika bi husnil khatimah, dan mudah-mudahan sempurnakanlah kepada kami dzalika, nikmat tersebut, nikmat iman tersebut. Bi husnil khatimah, ini di ujungnya bi husnil khatimah, dengan akhir yang baik, dengan husnul khatimah. Karena memang kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu ya tergantung ujungnya. Kalau ujungnya baik, insya Allah baik. Kalau ujungnya jelek, ya jelek. Sebagus apapun dari awal, tapi ujungnya jelek, ya jelek. Sejelek apapun dari awal, tapi ujungnya bagus, ya ujungnya bagus. Makanya kata apabila as-sa'id sa'id fil awal, as-syaqi syaqiyyu fil awal. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bahagia di awalnya. Dari azalinya, takdir mubaraknya Allah, dia baik. Maka otomatis seburuk apapun, sejelek apapun pada awalnya, ketika dia baik, ujungnya baik, maka dia sa'id fil awal. Tetapi kalau di azalinya dia syaqi, celaka, sebaik apapun di awal, ya, tapi ketika ujungnya ya dia jelek, su'ul khatimah, naudzubillah. Nah itu adalah asyaqi fil awal. Maka ada saja jalan, ada saja sabab. Kalau dia ditakdirkan baik, ujungnya ada saja sababnya dia menjadi baik. Gitu. Dia ditakdirkan jelek ujungnya, ada saja walaupun dia sekarang baik, di awal baik, pertengahan baik, tetapi nanti ada saja sababnya dan dia kemudian menjadi tidak baik. Ya, kita ingat sejarah Barsisa. Siapa yang tidak kenal Barsisa? Ulama Bani Israel yang ibadahnya itu luar biasa. Tetapi memang syaqi fil awal, ada saja sababnya. Kita tahu siapa
Bahru Majusi. Ini Bahru Majusi. Siapa yang tidak kenal Bahru Majusi? Ya, orang Majusi. Dia punya anaknya itu anak perempuan paling cantik, sehingga nggak ada seorang pun pemuda, ya, atau nggak ada seorang pun pada waktu itu yang setara sebanding dengan Bahru Majusi, sehingga tidak pantas, sehingga tidak ada lagi yang sanggup mengawini anaknya. Akhirnya kemudian dikawin sama dia, Bahru Majusi, penyembah api. Tapi memang Saidil Awal ada saja sababnya. Ketika dia ngadain pesta perayaan pernikahan dia dengan anaknya, dengan putrinya, jadi anaknya dikawin sama dia. Ya, ada seorang perempuan tua, ya, datang. Ketika tamu-tamu sudah sepi, ya, ada perempuan tersebut yang tertutup rapi, dia ngetok-ngetok pintu. Tok 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 tok. Ya, ini Bahru Majusi ini kesel banget itu. Siapa yang berani ngebangunin gua mau pengantin anyar kan? Pas begitu dibuka, kelihatan lari. Aduh, itu mungkin orang iseng kali, orang iseng. Sudah, tutup lagi pintu. Enggak lama kemudian si perempuan itu balik lagi, tok 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 tok. Begitu dibuka, lari lagi. Ya. Ini orang udah kebelat pengantin baru kan? Siapa yang nggak kesel tuh? Katanya begitu. Iya kan? Makanya ada apa namanya? Ada pepatah mengatakan al-farah farahul harus, al-waj'u waj'un durus. Kebahagiaan itulah kebahagiaan itu adalah kebahagiaan pengantin yang paling bagus, yang paling nikmat, yang paling indah. Kebahagiaan pengantin. Sakit yang paling parah itu adalah waj'un durus, sakit gigi. Ya, ulama begitu. Loh, apa bedanya sih antara kebahagiaan pengantin dengan sakit gigi? Beda. Kalau pengantin, kalau siang-siang itu pengen cepat-cepat malam. Tapi kalau orang sakit gigi, kalau malam dia pengen cepat-cepat siang. Kayaknya seperti itu. Makanya al-farah farahul arus, al-waj'u waj'ud durus. Ada. Itulah sakit gigi. Nah, Bahru Majusi karena dia memang Saidil Awal. Setelah beberapa kali ketika dibukakan pintu lari, begitu lari, akhirnya kemudian dia punya curiga, waspada. Mungkin ini kayaknya maling kan, yang mau berbuat jahat sama dia. Maka setelah itu, ya, dia intai. Setelah bukan pintu, kelihatan si wanita itu lari, ya dia mengikuti dari belakang. Ikuti dari belakang, ya sampai ke rumah si wanita tersebut. Loh, ternyata ini seorang ibu-ibu. Masuk ke dalam rumahnya, dia intai di rumah itu. Ya, apa yang ia lihat? Ternyata di dalam rumah itu ada beberapa anak kecil, perempuan, laki-laki yang sedang menangis. Begitu didengarkan, diintai, apa yang ditangisi oleh anak itu? Mak, lapar, pengen makan. Mak, sudah lama enggak. Nah, seketika Bahru Majusi itu tahu. Oh, kalau begini, ini perempuan ini dia pulang balik ke rumahku, mungkin dia kelaparan, anak-anaknya kelaparan, ya dia mau minta kepadaku, dia malu, ya. Kemudian setelah dia pulang Bahru Majusi, dia ambil makanan, daging-daging, sayuran, buah-buahan, ya, yang tadi sisa bekas pesta, dibawalah ke si perempuan tersebut. Ketok-ketok pintu, ya, akhirnya kemudian dibukakan, langsung dikasihkan. Tuh, kasih makan anak-anak, jangan sampai kelaparan. Ini Bahru Majusi. Nah, setelah itu pulang. Nah, pas kejadian itu, Syekh Ibnul Mubarak, beliau sedang umroh, sedang melakukan tawaf di Baitullah. Pada waktu itu, beberapa hari kemudian, ya, Syekh Ibnul Mubarak, ya, dia sedang melakukan tawaf. Nah, ketika tawaf beberapa putaran, dia tertidur, ngantuk luar biasa, tidur. Dan dalam tidurnya dia bertemu dengan
Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan kepadanya, wahai Ibnu Mubarak, ya, sampaikan salamku kepada Bahru Majusi. Ini kan kaget. Orang Majusi kok dapat salam dari Rasulullah? Nah, pas begitu dia bangun, ketika bangun, wah pasti ini adalah setan. Kemudian dia wudhu, kemudian dia lanjutkan lagi tawafnya. Dapat beberapa putaran lagi, ngantuk luar biasa, tidur lagi. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah lagi. Ya. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mubarak, sampaikan salamku kepada Bahru Majusi. Ya, orang anu, sampaikan salam dari. Ini bangun lagi Ibnu Mubarak. Ini gede-gede kepala, ini dari setan apa dari siapa kan gitu. Kemudian bangun lagi, tawaf lagi sampai 3 kali. Akhir kemudian sudah selesai tawafnya, besoknya pulang dan dia cari tuh alamat Bahru Majusi. Jelas dikatakan di dalam mimpi itu bertemu dengan Rasulullah, jelas alamatnya. Dan akhir kemudian begitu sampai di Bahru Majusi, dia kaget. Ini benar-benar orang Majusi, kok dapat salam dari Rasul. Subhanallah. Akhir kemudian ditanya, Bahru Majusi, apakah ada kebaikan seumur hidupmu yang pernah kau lakukan? Ya, banyak. Contohnya, misalkan apa saja? Contohnya, ya, contohnya kalau ada persembahan-persembahan, sayalah yang paling banyak, ya, mengorbankan binatang untuk sembelihan pengorbanan tersebut. Kata Ibnu Umar, itu bukan kebaikan. Coba mana lagi? Terus yang kata dia itu baik, padahal menurut Islam adalah tidak baik. Dan akhir kemudian dia mengatakan ada satu kebaikan. Saya kira satu kampung ini, bahkan senegara ini tidak ada yang sanggup untuk mengawini anak saya. Kenapa? Karena anak saya cantik, saya kaya, kayaknya tidak ada yang sepupu dengan anak saya. Maka saya kawin. Kata Bahru Majusi, bukan itu bukan kebaikan dalam Islam, malah itu dosa. Coba ingat-ingat lagi apa kebaikan kamu. Setelah dipikir-pikir Bahru Majusi, oh iya pernah, saya ingat pernah. Ketika pas akhir pesta pada malam-malam yang buta, ya, ada seorang wanita yang udah agak tua ngetok-ngetok pintu rumah saya. Kemudian saya buka, dia lari. Saya masuk ke dalam rumah, dia ketok-ketok lagi. Saya buka, lari lagi. Kemudian saya intai dia sampai ke rumahnya. Ternyata si wanita tersebut, ya, dia mempunyai anak-anak kecil dan sedang kelaparan. Maka saya ambil makanan dari rumah, kemudian saya berikan ke wanita tersebut. Oh, kata Ibnu Mubarak, inilah baru kebaikan Bahru Majusi. Ya, ingat Bahru Majusi, saya habis umroh, saya habis tawaf, ya, di Baitullah, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan salam kepadamu. Aku disuruh oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan salam darinya. Benar Muhammad yang di Madinah? Betul. Rasulullah nabinya orang Islam? Betul. Kok dia mau menyampaikan salam, mau bersalam kepadaku? Betul. Maka seketika itu pula Bahru Majusi begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam di depan Ibnu Mubarak, langsung meninggal. Subhanallah. Maka kalau orang sudah bersyahadat, hapus seluruh dosa-dosanya. Bahru Majusi. Ya, nah itulah makanya as-sa'id sa'id fil awal, as-syaqi syaqi fil awal. Maka oleh karena demikian kita tidak tahu nih ujung kita itu gimana, maka jadidu, perbaharui terus iman kita, terus aja begitu. Dengan ngaji, dengan dzikir, dengan amalan soleh, ya. Mudah-mudahan dari salah satu itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ulama juga mengatakan, jangan engkau sepelekan amal kebaikan walaupun sebiji darah. Jangan engkau bangga-banggakan, kan gitu. Jangan engkau bangga-banggakan kebaikan. Jangan engkau bangga-banggakan maksiat walaupun itu hanya sebatas biji darah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang kita anggap sepele itu yang diterima, mungkin ini yang dianggap oleh kita ini diterima, ternyata tidak diterima, kan gitu. Makanya sekecil apapun itu berharga. Ya, dalam kitab Nasi Dunia banyak sekali. Ya, Imam Ghazali, subhanallah, diterima seluruh amal ibadah itu gara-gara dia, ya, kasihan sama lalat yang ngisap mangsingnya, dibiarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Nasi Dunia. Subhanallah. Maka ini alhamdulillah
Maka selalu ditambahlah nikmat-nikmat itu. Maksudnya agar ditetapkan nikmat iman tersebut, nikmat iman Islam tersebut, dan disempurnakan dengan husnul khatimah. Apalah artinya beriman Islam tetapi ketika meninggalnya su'ul khatimah? Sudah kafir murtad urusannya. Tetapi betapa beruntungnya ya semasa hidupnya berbuat kejahatan, tetapi ketika meninggal husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Wal hulul isral mauti ma'al ahibbati fi daril aman, dan mudah-mudahan Allah masukkan atau Allah tempatkan kita isral maut sesudah mati ma'al ahibbati beserta para kekasih-kekasih kita ya fi daril iman, ya di tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Adalah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata jangan musannif wala taj'alna, dan janganlah engkau jadikan kami ya arhamar rahimin minal mustadrajina bi ni'matik. Janganlah engkau jadikan sebagian dari orang-orang yang disungkun, yang diistidraj ya dengan nikmat-Mu ya Allah. Sehat alhamdulillah, enggak pernah sakit, duit banyak ya. Duit banyak, gaji naik, usaha lancar, istri banyak. Tapi enggak ada sih. Nggak ada ya, nggak ada yang istrinya banyak, cuman angan-angan aja pengen gitu, kayaknya begitu ya. Tapi jangan sampai termasuk orang-orang yang disungkun, yang diistidraj, orang-orang yang diistidraj oleh Allah. Orang yang diistidraj itu ya Allah berikan segala galanya, maka ketika ada dosa nggak langsung dilangsungkan siksaannya, nggak langsung dibalas di dunia. Ini orang-orang yang diistidraj, tetapi nanti ujungnya di akhir hayatnya atau nanti di akhiratnya ini akan seluruhnya siksa-siksa tersebut akan ditimpakan kepada. Maka oleh karena demikian janganlah kita aman dengan tipuan Allah sebetulnya begitu. Jangan aman dengan nikmat Allah itu, jangan aman. Merasa nih kita nggak sholat, nggak puasa, nggak wirid, nggak apa, tapi kok usaha happy-happy aja gitu. Iya kan? Badan sehat-sehat aja, rezeki lancar terus, padahal nggak sholat, nggak dzikir, nggak wirid, nggak berbuat kebaikan, bahkan pelit, norak, merepet, numpet, tapi usahanya sukses. Ini minal mustadrajin seperti ini, nggak langsung ditunjukkan siksaan, tetapi nanti ujungnya siksanya lebih berat. Tetapi ada lagi, waduh, usaha udah seret, rezeki mampet, badan sakit, bisnis nggak meledak-meledak, padahal udah 99,9% jadi, nggak jadi. Ini ada apa seperti ini? Jangan kaget, ya, gitu. Jangan dikira kalau kita udah baik, kita udah iman, kita nggak bakalan sakit, nggak bakalan, nggak seperti itu. Ya. Karena orang yang baik itu, ketika dia berbuat salah itu langsung oleh Allah dibalas. Kifaratnya sebagai kifarat. Jadi orang yang baik ini seperti itu. Ketika berbuat salah, dia langsung mendapat pahala ganjarannya itu, balasannya. Kenapa? Karena ketika mati dia nggak ada siksaan lagi. Jadi ujila fi uqubati fi dunya begitu. Jadi digancangkan gitu ya. Digeliskan siksaannya gitu. Dibuktikan di dunia langsung. Maka ketika di akhirat dia sudah tidak ada siksa. Gitu. Tapi kalau orang mustadrajin ini ya selalu happy, sukses, nggak pernah sakit, lancar terus, padahal ibadahnya kagak, ininya kagak. Ini termasuk minal mustadrajin. Nauzubillah. Tuh, makanya yang namanya istidraj itu adalah istirsalun ni'ami 'alal 'abdi inda istirsalihi 'alal ma'asi hatta yu'khadha baktah. Ini yang paling bahaya. Dilepaskannya seluruh nikmat-nikmat Allah. Allah kasih semua terhadap seorang hamba. Ya, indastir salihi, ketika dilepaskan seluruh nikmat tersebut, ketika ia melepas, ya berpoya-poya, berhura-hura terus alal ma'asi terhadap maksiat, sehingga hatta yu'khadha baktatan, sehingga nanti disiksanya itu sekaligus. Ini kayak kita ngurek belut itu ya, ngurek belut apa namanya tuh? Musek, nah bahasanya musek. Ya. Ini kan selalu kita ulur, wah ditarik, atau kita mancing ikan. Ketika dia narik kita kasih terus
apa saja begitu terus. Wah, usahanya lancar, bisnis asal sekali telepon jadi misalkan. Ya, tapi maksiat terus-terusan. Nah, ketika pada ujungnya, ketika sudah pas sampai waktunya, kita tarik, gak aja begitu. Sudah tarik begitu langsung. Nah, ini namanya istid. Makanya jangan kaget sebentar kiai sakit kepala gitu. Jangan kaget. Sebentar kiai kencing manis, itu nggak apa-apa. Sebentar ini orang baik kok wirid terus pinggangnya sakit, nggak macam-macam. Bahkan kiai ya dicolong, itunya apa harta bendanya, nggak jadi masalah. Ya kenapa? Karena kifaratnya langsung dibuktikan. Tetapi orang yang istri jadi naudzubillah. Ini makanya takut. Di sini kita minta kepada Allah wala taj'alna ya arhamar rahimin minal mustadrajina bi ni'mati. Masyaallah. Ya dzal fadli wal imtina. Fa bi karami jalalika wa ulwi dzatika summa bi rahmatikal mutati ila nasibana. Na'udzubika minas salabi padal apa, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar tidak dicabut iman kita sesudah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ghadabika alladzi la yatawalla. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari kemarahan Allah, dari siksa Allah yang tidak sanggup kita untuk menahan. Wallahu a'lam bishawab. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa anta misbahus sunuri. Ajengan musannif ya, beliau memanjatkan salah satu termasuk sholawat ataupun memuji pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan beliau mengatakan anta syamsun anta badrun. Anta syamsun, engkau bagai laksana matahari. Anta badrun, engkau bagai laksana rembulan. Anta nurun fawqa nurin, engkaulah cahaya di atas cahaya. Jadi kanjeng Nabi luar biasa. Diseumpamakan bagaikan matahari, diseumpamakan bagaikan bulan purnama. Ya. Kanjeng Nabi itu cahaya di atas cahaya, laksana cahaya di atas cahaya. Bahkan kanjeng Nabi anta iksirut wa ghori. Engkau adalah bagaikan iksir. Iksir ini ada beberapa tafsiran. Ya. Iksir itu adalah sebahagian ulama mengatakan iksir adalah kaimia. Kaimia adalah dia nau'un minal khasasis minal khasas id wudi'a ala nahwi rasasin yasilu dhahab. Tapi sebagian ulama yang mengatakan iksir itu adalah bagaikan logam yang paling mulia, iksir. Tetapi dalam syarahnya anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan kayu iksir ataupun pohon iksir. Wagali dan yang sangat langka gitu. Jadi kalau di mana iksir wagali, iksir bisa juga logam mulia, wagali yang sangat mahal harganya bisa. Atau iksir itu ditafsirkan dengan kaimia. Kaimia itu adalah salah satu pohon kayu, bukan kayu hasas, sebata pohon perdu lah gitu ya. Pohon perdu. Kalau pohon perdu itu kan dia nggak punya nggak seperti pohon-pohon gede kan gitu, pohon perdu lah, tanaman perdu gitu, ya. Makanya wagali di sini ada yang sangat langka. Loh, kenapa emang keistimewaan iksir itu? Iksir adalah nau'un minal hasyas idza wudi'a ala nahwi rasasin yasilu dhahaban. Wah, ini. Jadi iksir itu adalah tanaman perdu yang sangat-sangat langka sekali. Ketika dia diletakkan, ya, diletakkan bersama timah,
Jadi ditaruhlah kayu iksir, maka timah tersebut yasilu dahaban, ini akan menjadi emas. Kalau kita dapat kayu iksir ini, udah kita beli timah 1 ton atau 2 ton, letakkan kayu iksir tersebut, tetap di situ, ya itu semua nanti berubah menjadi emas. Ini kayu iksir, ada, cuma jarang. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Ada nanti caranya. Ini gratis, nggak usah bawa ayam putih, nggak usah. Nah, kata kila, begitulah yang diucapkan. Wasubiha sallallahu alaihi wasallam bil iksir fin nafasa. Kenapa di sini Rasulullah diseumpamakan atau diserupakan dengan iksir? Diumpamakan Rasulullah bagaikan iksir itu daripada sangat mahal harganya dan langka. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat menyamai dan menandingi kepada Kanjeng Nabi, baik dari sosoknya, budi pekertinya, akhlaknya, ilmunya, keturunannya, ibadahnya. Kanjeng Nabi itu unggul. Makanya as-sayyidul makhlukat, afdalul makhlukat, afdalul mawjudat. Begitu. Ini kan luar biasa. Nah, sedangkan iksir itu sendiri adalah syajaratul hudhud. Dia adalah pohon hudhud. Pohon hudhud. Nah, kita kan nggak tahu nih. Kiai juga kadang-kadang nggak tahu, ya memang nggak tahu, cuma tahu doang namanya. Ya, ini pohon hudhud. Jadi semacam rumput tapi yang agak gede. Tuluha diraun, panjangnya itu diraun 1 hasta. Hasta kan segini nih, ini 1 hasta. Ini tingginya cuma segini. Jadi kan kecil, tanaman perdu kan, bukan pohon yang gede. Wawarakuha kawarakil hana. Jadi daunnya itu seperti daun pacar. Daunnya itu seperti daun pacar, daun pohon pacar. Wa ada 2 rakiha sab'un aw tis'un. Nah, daunnya itu kadang-kadang ada 7, kadang-kadang ada 9 lembar. Jadi daunnya itu kadang-kadang ada 7 daun, kadang-kadang ada 9 daun. Jadi gamanya. Walaha syaukun. Dia itu mempunyai duri, agak berduri. Nanti kalau lewat kemana ke sawah kebun, coba lihat ini, iksir apa bukan? Coba aja gitu. Ya, jadi tingginya sebatas ini 1 hasta. Ya, dia punya daunnya 7 atau daunnya 9. Dan juga agak berduri, bukan putri kaget, bukan. Bukan putri malu, bukan. Tahu kan putri malu? Begitu keinjek itu malu kan begitu. Bukan itu bujang kaget namanya. Itu bahasanya kata orang Sunda bujang kaget gitu. Jadi bujang kaget itu ketika ada wanita mangkat begini gitu. Cemen. Ya, jadi ada durinya. Ini kan bujang kaget kan ada durinya kan ya? Iya, ada durinya bujang kaget nih. Fafiha ajaibu katsira. Nah, ini khasiatnya, ini mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa banyak. Ini diantaranya nih. Wa idza adkhaluha fil laban yakunu fiddatan. Yang pertama, apabila kayu iksir tersebut, pohon iksir tersebut dimasukkan ke susu, ke dalam susu, yakunu fiddatan, maka susu itu akan berubah menjadi perak. Masya Allah. Ya, sebetulnya dulu saya udah pernah coba ini, tapi baru 2 kali, dulu. Pengen buktiin aja. Ya, tapi ada caranya nanti. Ulama ini mengatakan seperti ini bukan bohong, karena ini adalah kejadian nyata. Ternyata ada pohon iksir itu. Nah, kalau di Mekah kan, di Arab itu itu pohon-pohon itu kan jarang, ya kan? Paling juga ada rumput-rumput itu yang agak berduri, memang agak berduri. Tapi kan kebanyakan daun-daunnya itu kan kecil-kecil, gitu. Banyak. Itu suka dimakan onta. Ya kalau di Mekah tuh. Nah kalau tidak kan banyak. Coba aja cari nanti iksir. Nah coba gitu, cari. Ya, jadi tingginya cuma segini tingginya. Daunnya 7 atau 9. Nah apabila dimasukkan ke susu, dia akan menjadi perak susu itu. Sebanyak apapun susu dimasukkan kayu iksir itu akan jadi perak.
Wa idza adkhaluha fil asal yakunu dhahaban. Ini luar biasa. Apabila dimasukkan ke madu, maka madu itu akan berubah menjadi emas. Wah. Kayak mendarat ini. Coba kalau kita besok rame-rame lah cari elixir lah. Iya. Ini yakunu dhahaban. Ini ulama. Ulama itu gak bohong. Ya. Mungkin dia dalam perjalanan kasyaf dia bisa menemukan itu, bisa aja. Para wali-wali Allah, ya bisa aja, bisa. Ya. Nah, waman bala'a warakoha yaro ila ala ini subhanallah. Siapa saja yang menelan daunnya yaro ila ala iliyin, matanya itu dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia bisa melihat ala iliyin, sorga. Ala iliyin, sorga yang paling atas. Begitu melihat ke atas, terbayang sorga, bidadari lagi begini. Man, cepat di sini, man. Iya kan? Kalau bidadari kan ngelihat kan? Bidadari ngelihat kita, ya ngelihatlah. Ya buktinya kan bidadari itu selalu minta kepada Allah, ya Allah ketika orang itu tahajud, ya Allah, ya itu diperlihatkan orang-orang yang tahajud itu. Kalau bidadari itu ketahuan, Allah kasih tahu bidadari. Ya. Oh itu calon suami saya, oh itu calon suami saya, kan begitu. Nah ini. Tapi pas begitu melihat neraka, kamu cepat sini kata malaikat. Bahaya itu. Ini langsung dibukakan hijab. Waman bala'a warakoha yaro ila ala ibiti. Orang yang menelan daun iksir ini dapat melihat ala ibiti, surga ini. Bahkan wa ila asfali safilin, dapat melihat dasar bumi. Kita lihat ini di dasar ada apa ini? Wah ada jin, wah ada kerajaan jin, wah ada air Asia, wah di laut. Gak usah pusing-pusing, cukup lihat sini. Oh itu dia tuh, anu. Ini kan luar biasa kan? Tapi jangan salah pakai. Waktu gitu ini kelihatan wah pakai ngeliatin perempuan terus ya terbukalah, nggak ada apa-apa, kelihatan semuanya. Jangan itu mah bahaya. Bahkan wayanalu ilman wa hikmata. Dia diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah. Ini kan laduni, kalau bahasa sekarang itu laduni. Ya, orang yang menelan ya daun iksir itu diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah. Karena ilmu dan hikmah ini kadang-kadang ya nggak sejalan, maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang orang ada yang diberikan ilmu tapi tidak berhikmah. Ada, ya ilmunya banyak, ilmunya pintar tapi nggak berhikmah. Banyak seperti itu. Ya, ada orang juga diberikan hikmah tapi kadang-kadang tidak berilmu. Tapi bukan hikmah yang itu, karena hikmah itu sendiri adalah menurut Imam Syafi'i ilmu nafi'. Ini mah hikmat begitu. Hikmat. Kalau hikmat itu hikmat dengan hikmah beda. Hikmahnya di mana? Bedanya di mana? Kalau hikmat itu adalah kiai kemat. Kalau hikmah itu adalah ilmu nafi'. Orang yang berkemat kemit itu belum tentu berilmu. Nah, maksudnya begitu. Nah, orang yang bisa menelan ya daun iksir ini Allah berikan ilmu dan hikmah. Sedangkan kata Allah wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, ini caranya nih. Rame-rame gak jadi masalah. Gotong royong kita cari kayu iksir, bagi-bagi nanti sediain madunya. 1 ton 2 ton ya, apa bagi rata aja. Waman aroda ya ayyajidaha fal yatawaddo yaumal khamis bil ghadati. Barang siapa yang ingin menemukan kayu iksir itu, hendaklah ia berwudu pada hari Kamis waktu pagi-pagi, pada subuh hari Kamis. Wal yusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat. Oh, pakai sholat. Sholat dulu 2 rakaat. Wa yaqra'u fi rakaatil ula surat ar-Rahman. Aduh lumayan ini enggak hafal. Baca sesudah Fatihah rakaat awal surat ar-Rahman. Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah beres. Panjang kan?
Bahkan bukan surat Rahman saja, wa surat Al-Waqi'ah ditambah dengan surat Waqi'ah. Ya, surat Waqi'ah. Jadi rakaat pertama ba'da Fatihah surat Ar-Rahman ditambah dengan surat Waqi'ah. Wa pestania surat yang ke rakaat kedua inna anzalnahu, surat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sab'a marrat 7 kali. Nah, kalau udah beres sholat, melikum-melikum, udah langsung keluar dari kamar, keluar dari rumah, wa yakhruju min baiti, keluar dari rumahnya, falyatlubha haitsu kan. Silakan cari di mana saja. Mau di pasar boleh, atau di pabrik, mudah-mudahan ada. Ya kan? Apa-apa cari tuh. Ya, kali aja pas di jalan mana nih, mana nih. Ya kan? Kalau pohon yang begitu kan nggak ditentukan tempatnya kan, nggak ditentukan tempatnya, walaupun tempat ramai ya memang itu mustika kan gitu, bahasa kita mustika. Jadi mana aja bisa sampai. Wa yakhruju min baitihi fayatlubu haitsu kana. Silakan cari di mana saja. Fa bi idzni maulahu yajiduha. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasti ia dapat menemukan pohon iksir itu. Nah, kalau sudah ada kelihatan, pegang. Setelah pegang, ya fal yabla waraqaha. Telan daunnya. Mau 7 sekaligus boleh. Kalau daun 9 boleh. Gitu. Tapi tangkainya jangan dibuang. Sayang, ini buat madu nanti. Jadi masalah. Ya. Wal yusalli raka'ataini, kalau dia udah bisa, udah ada, udah dapat, wal yusalli raka'ataini, salat 2 rakaat lagi, syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal yulzimaha mana? Fal yulzimha haitsu yusalli hatta la taqruba. Nah, ketika dia mendapatkan itu, dapat kain iksir di situ, dia sholat di situ. Haitsu yusalli, di tempat dia sholat itu, hatta la taqruba, sehingga si kain iksir itu enggak lari. Ini bisa lari kain ini, kayunya, pohonnya. Ya. Jadi kalau bisa sambil puasa pagi-pagi lah, seukuran matahari ya, tapi dengan catatan jangan sesudah sholat subuh, karena ini termasuk sholat sunnah mutlak. Jadi sesudah matahari muncul, sesudahnya ya seukuran mau kerja lah, daripada dengerin radio atau apa namanya, mendingan sholat ini untuk cari kayu irsir, nggak apa-apa, carinya udah beres, kita udah motor, udah aja sambil tengok gitu apa. Nah, pas udah kelihatan ada itu, langsung berhenti di situ, pegang, langsung daunnya makan, sholat di situ 2 rakaat. Nggak apa-apa, nggak bakalan kelihatan atuh sama orang, kan udah dalam itunya. Bahkan utiya hikmah kasiro, ini diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah, maka dengan hikmahnya nggak bakalan kelihatan sama orang. Benar. Karena ini bisa lari, pohon ini bisa lari. Ini pengalaman sih dulu, pengalaman masuk pesantren ini 2 kali saya pernah ngajarin seperti ini. Kan penasaran gitu. Ya dulu. Tapi alhamdulillah nggak ketemu. Ketemu. Masya Allah. Itulah kayu iksir. Makanya Rasulullah diumpamakan itu dengan kayu iksir. Kenapa? Fin nafasa. Ya, karena sangat langkanya dan sangat luar biasa mahalnya. Ini luar biasa. Ini ulama berani mengatakan seperti ini karena beliau ini sudah mendapatkan itu. Iya. Daripada ladu ini capek-capek. Ya, ini aja tiap hari begitu aja. Waduh, santri kayak Mia itu mana? Santri iksir. Ya. Tapi Pak ini maulah dengan catatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bis. Amin ya Allah. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.
Foto di sini. Jadi minggu besok tawasulan ya? Ya, ini apa ya? Tawasul ya? Minggu besok tawasul. Kalian nggak apa-apa nanti